Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman di Eropa, menjelang sore ya, dan selamat malam dan selamat tidur juga. Mungkin ada teman-teman di Indonesia yang sudah tidur. Ya, ketemu lagi di channel saya. Ahmad Fauzi ya. Ini adalah video saya yang lupa saya. Oke teman-teman, di sini mungkin saya membahas tema yang lain ya. Jadi kalau di video saya sebelumnya saya membahas tentang bahasa dan khususnya bahasa Polandia, karena sekarang saya berada di Polandia. Maka untuk sekarang ini saya tertarik menyampaikan, kalau saya bilang ini unek-unek ya, atau pendapat pribadi yang selama ini memang sudah sering saya sampaikan juga, baik itu waktu mengajar ataupun waktu-waktu diskusi bersama teman-teman atau dengan siapapun itu. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan kita yang gemar mengucapkan kata-kata kotor ya, atau kalau kita bilang kata-kata jorok lah ya, atau ada orang menyebutnya umpatan, mengumpat lah, kata-kata kasar. Kenapa saya tertarik membahas hal itu teman-teman? Karena memang kalau kita melihat banyak orang yang kadang-kadang terlalu gampang mengucapkan kata-kata itu ya. Memang dia tidak bermaksud menghina atau mungkin maksudnya hanya untuk bercanda, tetapi ketika sudah menjadi kebiasaan, terkadang kita tidak melihat siapa lawan bicara kita, apakah dia terbiasa dengan kata-kata jorok itu atau tidak. Itu karena kita terbiasa, maka kita tidak akan pilih-pilih siapapun itu. Kita akan gampang sekali mengucapkan itu. Nah, setelah menonton video ini, mudah-mudahan teman-teman yang terbiasa seperti itu, paling tidak kalaupun tidak berhenti sama sekali ya berkurang kebiasaan itu ya. Saya terinspirasi oleh satu judul buku yang berjudul The Miracle of Water, atau keajaiban air. Ya, kalau kita menyebutnya keajaiban dalam air ya. Itu ditulis oleh seorang ilmuwan Jepang bernama Takeshi Sato. Mungkin teman-teman sudah banyak yang memiliki bukunya.
itu saya lupa tahun berapa terbitnya. Nah, kenapa saya menyebutkan buku itu teman-teman, dan apa kaitannya dengan kata-kata jorok atau kotor tadi ya, atau mengumpat tadi? Ada kata-kata kotor, terus kok ada hubungannya dengan buku? Ada apa dengan buku ini gitu loh. Oke, kita mulai teman-teman ya. Jadi menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut, yaitu Bapak Takeshi Sato, di dalam buku itu beliau menerangkan hasil yang sangat-sangat mencengangkan ya. Penelitiannya itu seperti ini teman-teman. Jadi beliau menyediakan 2 buah bejana atau gelas air ya. Ya saya katakanlah 2 buah gelas air, di mana air ini diambil dari sumber yang sama-sama bersihnya karena diambil dari sumber yang sama. Kemudian kedua gelas air ini dengan takaran yang sama dipisah. Tapi dipisahnya itu bukan berjauhan ya, artinya masih dalam satu tempat. Kemudian beliau membagi air ini menjadi menyebutnya 2 jenis ya, taruhlah air A dan air B begitu. Air di dalam gelas A dan air di dalam gelas B ya, saya jelaskan seperti itu saja ya. Nah, di mana air yang ada pada gelas A ini diperdengarkan pujian-pujian, kata-kata yang baik, doa mungkin kalau kita yang beragama. Di sini saya tidak menekankan agama tertentu ya. Intinya di gelas A ini yang beliau lakukan itu adalah dia memperdengarkan air pada gelas A ini dengan kata-kata pujian, doa-doa, kalimat-kalimat yang baik. Begitu. Nah, sebaliknya yang air yang ada di gelas B ini, beliau perdengarkan kata-kata sumpah serapah, kata-kata jorok, semua dia ucapkan untuk air yang ada di gelas B begitu. Semua ya, kata-kata jelek itu diperdengarkan untuk air yang ada di gelas B tadi. Nah, ajaibnya teman-teman, ini kan orang Jepang ya, kita tidak berbicara orang siapa gitu, kita sudah tahu sampai mana level atau tingkat kemajuan teknologinya ya. Nah, seperti apa dia pakai ya, itu urusan mereka. Ini saya hanya menyampaikan hasil riset beliau ya, yang dia tuangkan dalam sebuah buku yang saya sebutkan tadi yang berjudul The Miracle of Water. Hasilnya itu sangat luar biasa, amazing teman-teman. Ternyata air yang diberi yang A ya, air yang ada di gelas A yang diperdengarkan ucapan-ucapan yang baik, doa-doa, pujian dan sebagainya, amazing atau luar biasa, setelah
diperlihatkan struktur atau molekul airnya atau kristal airnya itu yang terjadi malah kristal air atau molekul airnya itu dia bertambah sempurna. Nah, silakan teman-teman yang mungkin ingin tahu lebih jauh, cari saja bukunya, judulnya Miracle of Water. Jadi air yang ada di gelas A tadi, teman-teman, itu struktur kristalnya justru makin sempurna, makin, ya saya katakanlah, makin bagus bentuk kristal airnya itu. Dia pakai alat apa kita tidak tahu ya, mungkin kalau bahasa kita mikroskop sampai pembesaran berapa kita tidak tahu ya, itu mereka yang lebih tahu. Itu ternyata struktur atau kristal air di air A, ya, di air yang ada di gelas A itu makin bagus, makin sempurna kalau dikatakan dalam buku itu. Nah, justru sebaliknya di gelas B yang air yang diperdengarkan kata-kata jorok, kata-kata jelek, sumpah serapah, semua diperdengarkan pada gelas B. Apa yang terjadi teman-teman? Luar biasa juga. Ternyata kristal-kristal airnya itu rusak. Seperti apa ya? Terjadi buram begitu. Setelah dilakukan diteliti begitu, sampai ada gambarnya itu masing-masing kedua air itu. Air yang di B ini ternyata rusak dia. Struktur kristalnya itu hancur seperti apa ya? Artinya tidak beraturan begitu. Nah, dari tulisan ini, teman-teman, kira-kira apa kaitannya dengan kebiasaan kita tadi? Itu hasil riset ya terkait air A dan air B. Yang satu dikasih kata-kata yang baik, yang B dikasih kata-kata cacian. Kira-kira apa korelasi dengan kebiasaan kita berkata-kata yang kurang baik begitu atau kasar? Logika saya berpikir begini. Kita tahu bahwa di dalam tubuh kita sebagai manusia itu tersusun oleh 90% itu air ternyata. Ya, sekitar 90% malah lebih kalau setahu saya ya. Itu penyusun tubuh kita itu adalah air, teman-teman. Nah, jadi karena susunan 90% di dalam tubuh kita ini ada air, kalau saya analogikan dengan hasil riset tadi, berarti air-air yang ada di dalam tubuh kita ini juga agar dia menjadi sempurna dalam artian susunan kristalnya itu mungkin tidak bisa kita lihat secara kasat mata ya, secara apa ya, kalau tidak menggunakan alat tertentu dan sebagainya. Hanya saja kalau kita korelasikan dengan penelitian tadi itu, bisa saja air yang di dalam tubuh kita ini juga kita ibaratkan seperti air yang ada di dalam gelas A dan gelas B tadi. Sehingga logikanya sebisa mungkin agar kristal air yang ada di dalam tubuh kita ini tidak rusak. Ya, rusak di sini mungkin bisa jadi pengaruhnya ke apa? Ke sikap, ke akhlak. Karena kalau di agama kan kita diajarkan bahwa kata-kata itu doa. Jelek yang kita ucapkan
maka itu menjadi doa jelek buat badan kita itu sendiri. Bagus kita ucapkan, maka bagus juga untuk orang atau diri kita sendiri. Nah, ini apa ya? Buku ini secara gamblang menjelaskan kepada kita bahwa ternyata kita sebenarnya kalau merunut kepada diri kita yang 90% di dalam tubuh kita ini adalah air, itu seharusnya kita tidak bisa sembarang mengucapkan kata-kata kasar kepada siapapun. Bisa jadi air yang di dalam tubuh kita ini mendengar. Ya walaupun tujuan kita bukan menghina satu orang, mungkin tujuannya menghina atau menghujat, mencaci maki satu orang, tapi kan ada orang lain yang akan mendengarkan kata-kata kita. Itu bisa jadi juga mempengaruhi orang lain walaupun dia bukan tujuan kita. Kenapa? Karena saat itu dia juga mendengar umpatan kita itu. Tapi sebaliknya, seandainya saya mengucapkan kata-kata yang baik, doa, walaupun saya tidak tujukan kepada orang lain, misalkan saya memuji anak saya atau memuji siapa yang dekat dengan saya, tapi ada orang lain mendengar kata-kata yang baik keluar dari mulut saya, itu malah akan memberikan efek positif kepada air yang ada di dalam tubuh orang itu, walaupun orang itu bukan menjadi tujuan bicara saya. Nah, dari sini saya bisa simpulkan bahwa saya tidak mengatakan ini mutlak benar ya, tapi kalau kita mengacu kepada hasil riset itu, riset ini artinya teman-teman bukan kajian yang dibuat sembarang ya. Ini sesuatu yang dilakukan dengan sangat teliti, dengan peralatan yang berteknologi tinggi, sehingga hasilnya itu tidak diragukan kebenarannya begitu. Tinggal kita bagaimana mengkorelasikannya dengan kebiasaan kita. Artinya saya mengatakan bisa jadi begitu kan. Ketika kita membiasakan diri berbicara yang kurang baik, mencela, mencaci, kata-kata yang ada di kebun binatang sampai masuk, itu mungkin tidak saja merugikan orang yang kita tuju, tetapi juga orang lain yang mendengarkan itu. Karena akan didengar juga oleh orang lain itu. Apalagi kita sampai teriak-teriak, menghujat, mencaci, memaki dan sebagainya, banyak yang mendengar. Itu saya tidak bisa bayangkan berapa kerusakan yang akan timbul oleh suara kita yang tidak baik itu. Artinya kerusakan kristal air yang ada di dalam tubuh orang lain. Nah, bisa jadi mungkin dia memang tidak bisa kita lihat, tapi mungkin berpengaruh kepada etikanya, kepada kebiasaan orang lain itu ikut-ikutan menjadi tidak baik karena mendengar kita. Ya saya misalkanlah contoh kecil ya, anak yang dibiasakan di dalam lingkungan yang terbiasa berkata-kata kasar, itu saya yakin besarnya juga dia akan terbiasa seperti itu. Kan makanya saya katakan tadi, ini ada korelasi juga dengan lingkungan kalau kita bisa analogikan. Ketika kita bicara banyak yang mendengar, sehingga lingkungan itu akan terbentuk seperti itu. Coba saja Anda bayangkan ketika Anda membiasakan diri Anda di dalam rumah tangga Anda, dalam kehidupan sosial Anda dengan kata-kata seperti itu, ada anak-anak Anda di situ yang mendengar, itu kemungkinan besar dia juga akan seperti itu ketika sudah besar.
Nah, bisa jadi ada kaitan antara yang tadi. Karena memang ketika kita perdengarkan dia, kita bilang kata A, bisa jadi besok dia akan mengulang lagi kata-kata itu. Terutama untuk anak-anak kecil. Sehingga saya menyarankan untuk teman-teman atau saudara-saudara yang terbiasa berkata kasar, kalau memang tidak bisa merubah kebiasaan itu, minimal mengurangi, minimal atau berusaha. Apa salahnya hanya sebuah ucapan? Dari hal yang jelek kita rubah menjadi yang baik. Itu kan kita tidak bayar, gratis. Malah kita akan dapat pahala karena itu. Alangkah sebaiknya jika kita ganti kata-kata menghujat tadi dengan kata-kata pujian, doa, itu mungkin akan lebih baik. Dan memang saya yakin ini juga berkaitan dengan agama kita masing-masing. Tidak ada agama yang mengajarkan kejelekan itu, termasuk berkata-kata jelek. Ini saya tidak menyebutkan agama tertentu ya. Ya, Islam, Kristen, Hindu, semua agama saya yakin mengajari kita untuk selalu berkata yang baik-baik. Dan ini adalah hasil riset yang nyata ya, yang tidak dibuat secara sembarangan begitu. Nah, tinggal kita bagaimana bisa mengkorelasikan antara hasil riset di dalam buku itu dengan kebiasaan kita sehari-hari. Mudah-mudahanlah kalau teman yang memang sudah terbiasa berkata-kata baik, sering memuji, mendoakan dan sebagainya, itu bisa bertambah kebiasaan seperti itu. Sebaliknya teman-teman yang tadinya terbiasa dengan kata-kata yang kurang baik ya minimal kalau tidak bisa berubah ya dikurangi begitu ya, setelah menonton video ini. Mungkin itu dulu teman-teman sekelumit unek-unek yang ingin saya sampaikan. Memang ini sudah sering saya sampaikan waktu saya mengajar di sekolah, di madrasah ya, kepada anak-anak saya, anak-anak didik saya maksud saya. Nah, kalau di video ini mudah-mudahan bisa didengar oleh kita semua. Tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun ya. Ini lebih kepada kita saling berbagi. Sekiranya bisa dijalankan, alhamdulillah. Sekiranya belum mampu, mudah-mudahan ada usaha setelah itu. Tidak ada maksud saya menyinggung siapapun. Ini murni saya ingin berbagi, itu saja, dengan harapan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kurang ya, ataupun kata-kata saya yang kurang pas. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sempat menonton video ini ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dzień dobry untuk waktu Polandia dan Eropa, dan selamat malam atau selamat tidur untuk teman-teman yang ada di Indonesia.